Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aulianing Tias, mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul Performing Arts Center Madiun dengan pendekatan Architecture as Literature. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari Performing Arts Center. Jadi, Performing Arts Center ini merupakan gedung pusat kebudayaan Madiun yang menyajikan tampilan seni daerah asli dari Madiun dan juga merupakan wadah untuk melestarikan kebudayaan tradisional Madiun. Perancangan ini juga ditujukan untuk mensosialisasikan kebudayaan lokal yang merupakan identitas dari kota atau kabupaten Madiun itu sendiri agar tetap bertahan dan berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Selain itu, perancangan ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi untuk mempelajari seni dan kebudayaan asli dari Madiun sekaligus menjadi objek pariwisata. Dengan pendekatan arsitektur as literatur ini, diharapkan rancangan dapat menjadikan wujud karya arsitektur yang berfungsi sebagai penanda atau simbolis kawasan. Untuk lokasi perancangan Performing Arts Center Madiun ini berlokasi di Jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kelurahan Mojorejo dengan luas tapak 21.500 meter persegi yang berbatasan langsung pada sisi utaranya yaitu Gedung Stikes, sisi timur dan selatannya adalah persawahan, dan sisi baratnya adalah jalan raya. Pada pendekatan arsitektur as literatur ini, saya mengambil interpretasi dari sebuah cerita dari Madiun, yaitu Dongkrek, yang dimana dalam cerita Dongkrek itu terdapat 3 babak. Nah, dari babak pertama itu, kesan yang muncul dari cerita tersebut adalah kesan kacau, menakutkan, dan kekurangan. Kemudian diinterpretasikan ke dalam bangunan gedung pertunjukan seni. Untuk babak yang kedua, kesan yang dapat dimunculkan dari cerita tersebut menginterpretasikan kesan hangat, menegangkan atau gaduh, kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk bangunan gedung galeri seni. Kemudian dari babak yang ketiga ini, kesan atau interpretasi dari cerita tersebut yaitu kesan tenang dan kemenangan. Dari kesan tenang dan kemenangan ini kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk bangunan sanggar tari dan sanggar musik, kemudian display batik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep perancangan dari perancangan Performing Arts Center Madiun ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep tapak. Konsep tapak di sini merujuk dari prinsip keselarasan dan fitrah sesuai dengan tagline saya yang kemudian diterapkan pada zonasi tapak. Area yang terbangun menyesuaikan dari prinsip keselarasan, kemudian untuk 3 dimensi dan detail bangunan menyesuaikan dengan analisis pada sebelumnya. Pada perancangan kali ini, terdapat area parkir dan area sirkulasi kendaraan pada tapak yang berada di depan atau sisi barat dengan tujuan memisahkan antara area pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. Kemudian terdapat gazebo yang dibentuk dengan menyesuaikan bangunan utama yang memiliki bentukan bulat dan menggunakan material kayu dan ijuk untuk atapnya. Selanjutnya memberikan area tiketing untuk kendaraan yang berada di pintu masuk dan pintu keluar parkiran yang bertujuan untuk keamanan pengunjung. Selanjutnya memberikan selasar di tepi jalan atau di setiap trotoar yang berfungsi untuk peneduh ketika hujan dan untuk kenyamanan pengunjung. Bentukan atap selasar ini melengkung menyesuaikan dengan prinsip keselarasan. Begitu juga dengan atap parkiran, menggunakan atap melengkung yang menyesuaikan dengan bentukan selasar tersebut. Selanjutnya yaitu konsep bentuk. Yang saya bilang sebelumnya, konsep bentuk di sini menginterpretasi dari ketiga babak tersebut. Babak yang pertama itu diinterpretasikan ke dalam bangunan gedung pertunjukan seni dengan memberikan efek tinggi rendah pada atap bangunan untuk memunculkan kesan kacau dan menegangkan. Bangunan ini merupakan bangunan utama sehingga sengaja untuk ditinggikan dan dijadikan point of view sekaligus sebagai penerapan dari kesan menakutkan. Menggunakan atap dak untuk
menginterpretasikan kesan kekurangannya. Selanjutnya babak yang kedua diinterpretasikan ke dalam bentuk bangunan gedung galeri seni dengan memberikan atap yang seakan-akan berantakan untuk memunculkan kesan menegangkannya. Bangunan ini memiliki kesan hangat pada interiornya dan menggunakan material kaca. Untuk memunculkan suasana tegang, juga dimunculkan pada struktur bangunan yang ditonjolkan seperti struktur penyangga atapnya. Untuk babak yang ketiga diinterpretasikan ke dalam bangunan gedung sanggar tari musik dan display batik dengan memberikan ketenangan di ruang sanggar agar siswa yang belajar lebih nyaman untuk belajar tari, serta menambahkan kolam dan menggunakan atap melengkung juga untuk interpretasi suasana tenang. Untuk memunculkan kesan kemenangan terdapat pada ruang display yang kemudian memunculkan warna-warna yang menyala pada interiornya. Yang selanjutnya yaitu konsep ruang. Pada perancangan ini, konsep ruang gedung pertunjukan merupakan penerapan dari interpretasi babak yang pertama, yaitu kesan menakutkan dan kekurangan, sehingga dapat diinterpretasikan dengan menggunakan warna merah dan perpaduan hitam. Kemudian juga penggunaan lampu redup. Untuk suasana yang menegangkan tersebut juga dibantu dengan adanya penghawaan buatan seperti AC sehingga memunculkan kesan yang tegang. Untuk interior dari gedung pertunjukan ini lebih sederhana daripada bangunan yang lain untuk menginterpretasikan kesan kesederhanaannya atau kekurangan. Untuk konsep pada ruang galeri seni merupakan interpretasi dari babak yang kedua, yaitu kesan hangat dengan penggunaan warna putih, orange, dan pemilihan material kayu. Untuk kesan menegangkannya, pada plafon ruangan ini ditata secara acak atau tidak beraturan. Kemudian konsep ruang display batik menggunakan interpretasi dari babak 3, yaitu kesan kemenangan sehingga memunculkan warna-warni pada dinding bangunannya, serta penggunaan cahaya atau lampu yang dibentuk secara melengkung agar terlihat seperti dinamis. Kemudian untuk konsep ruang sanggar yang merupakan interpretasi dari kesan tenang sehingga plafonnya dibentuk dengan bentukan lengkungan serta menggunakan warna putih dan warna coklat. Dari ruangan sanggar ini lebih sederhana daripada bangunan yang lain untuk menginterpretasikan kesan kesederhanaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep struktur. Untuk konsep strukturnya menggunakan struktur space frame yang berbentuk bulat pada bangunan gedung pertunjukan seni dan menggunakan struktur rangka atap space frame yang menyesuaikan dengan bentukan atap dan penggunaan kaca untuk skylight. Struktur rangka atap diterapkan pada bangunan galeri seni. Selanjutnya, struktur rangka atap menggunakan space frame dengan menggunakan material atap genteng bitumen. Kemudian menggunakan rigid frame untuk bangunan sanggar tari dan sanggar musiknya. Untuk gedung pertunjukan seninya menggunakan percampuran atap beton, dak beton fly flap, sehingga dak beton fly flap memiliki kekuatan yang sama dengan dak beton konvensional. Kemudian yang selanjutnya yaitu detail arsitektur. Detail arsitektur yang pertama yaitu ornamen yang menggunakan material beton cetak yang digunakan sebagai sun shading atau untuk memasukkan cahaya alami. Ornamentasi tersebut merupakan interpretasi dari batik khas dari Madiun, yaitu batik Retno Kumolo yang menggunakan warna coklat pada bagian bunganya. Kemudian ornamentasi tersebut diletakkan pada dinding setiap bangunan. Detail yang kedua yaitu plafon pada bangunan gedung galeri seni yang didesain dengan bentukan simetris dan tinggi rendah secara acak, menggunakan material PVC untuk memberikan kesan mengkilapnya. Kemudian detail yang ketiga yaitu batu alam. Ini didesain seperti rapuh sehingga ada bagian yang mulai berlubang sehingga berkesan berantakan. Bangunan menggunakan material batu alam dan semen yang kemudian bagian sisi dalamnya difinishing dengan cat agar terlihat seperti kayu yang sedang rapuh yang diterapkan pada bangunan gedung galeri seni.
Untuk selanjutnya yaitu detail lanskap. Detail lanskap ini yang pertama memanfaatkan tapak sebagai ruang terbuka hijau sekaligus untuk area komunal. Tanaman yang dipilih untuk ditanam pada tapak yaitu pohon ketapang kencana untuk memecah angin, kemudian bunga petunia yang mudah hidup dan mempercantik lanskap, dan kemudian pohon kirana payung sebagai perdu. Kemudian vertical garden yang terdapat pada ruang kafetaria, yaitu vertical garden yang berada di dinding gedung pertunjukan seni dengan pemilihan tanaman golden money. Selanjutnya adalah seat plan atau tampak dari atas bangunan. Bisa dilihat dari yang pertama yaitu gedung pertunjukan, nomor 2 adalah gedung galeri seni, nomor 3 adalah sanggar tari dan sanggar musik, yang keempat yaitu retail batik atau display batik, yang kelima ada kafetaria, dan yang keenam adalah masjid, yang ketujuh parkir untuk pengelola, dan yang kedelapan adalah parkir untuk pengunjung. Yang selanjutnya yaitu denah dari setiap gedung. Yang pertama gedung pertunjukan, selanjutnya yaitu denah gedung galeri seni, kemudian denah gedung sanggar dan display batik, dan selanjutnya yaitu denah dari masjid. Yang selanjutnya yaitu tampak depan dari kawasan, dan berikutnya adalah tampak dari setiap bangunannya. Berikut ini tampak depan dan tampak samping dari gedung pertunjukan. Kemudian tampak depan gedung galeri seni dan tampak samping gedung galeri seni. Kemudian tampak depan sanggar dan tampak samping sanggar. Kemudian potongan dari kawasan dan dilanjutkan dengan potongan dari setiap bangunannya. Potongan dari gedung pertunjukan, potongan dari gedung galeri seni, kemudian potongan dari gedung sanggar, selanjutnya yaitu potongan masjid, dan selanjutnya yaitu interior dan perspektif dari gedung pertunjukan seni. Yang selanjutnya yaitu interior dan perspektif dari galeri seni. Yang selanjutnya yaitu interior dan perspektif dari sanggar dan display batik. Dan berikut laporan tugas akhir yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.